Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah Masjid Al-Amin, Bapak-bapak kaum muslimin yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita dipertemukan tempat yang mulia ini di saat pagi hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita menjalankan tugas kita selaku hambanya diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah dalam ketaatan, dalam keimanan hingga ajal menjemput kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya problem, punya masalah diberikan solusi, jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, semua siapapun yang berjasa untuk kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, keberkahan, dan taat dalam istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diberikan ampunan, diberikan rahmat yang melimpah serta tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian sirah nabawiyah kita, ya, momen kita adalah tahun baru Islam. Ya, kita sekarang tanggal berapa Muharram? 5, tanggal 6 ya. Tanggal 6. Ya, kita akan bahas tentang ya kalender Hijriah, ya, tentang kalender, kenapa disebut kalender Hijriah, ya, asal usulnya kalender itu gimana, kemudian kenapa yang dimulainya dari bulan Muharram. Setelah itu kita akan bahas tentang kemuliaan yang menjadi keistimewaan dari bulan Muharram ini, dan apa amalan kita yang mesti kita lakukan dalam bulan yang mulia ini. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk umat Islam ketika Rasulullah SAW hadir itu, sejak awal Islam itu tidak punya kalender, tapi Rasulullah beserta kaum muslimin menggunakan ya apa yang hitung-hitungan hari atau hitung-hitungan tahun itu dengan apa yang sudah ada di tradisi bangsa Arab, nah, yang dipakai oleh bangsa Arab. Jadi rupanya bangsa Arab itu sudah berabad-abad menggunakan hitung-hitungan penanggalan itu dengan hitungan bulan. Jadi bulan bukan matahari, jadi bulan qamariyah. Ya, hanya saja seringkali mereka antara satu tempat dan tempat yang lain, satu kabilah dengan kabilah yang lain, itu sering berselisih bulan. Yang satu bulan, ya, satu kabilah ini bulan bulan Dzulhijjah, yang lain enggak, ini bulan Muharram. Sehingga terjadi
perselisihan di dalam hitung-hitungan bulan. Nah, cara mereka menandai tahun nggak punya tahun juga. Biasanya mereka menggunakan peristiwa-peristiwa besar untuk menandai tahun, untuk menandai hitungan tahun. Usianya berapa orang itu akan ketahuan. Tapi bahwa 12 bulan dalam satu tahun itu memang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana ayat 36 surat At-Taubah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan 1 tahun 12 bulan itu sudah dari awal penciptaan langit dan bumi. Hanya saja kemudian setelah itu ijtihad dari manusia, ya, ada yang menggunakan bulan atau tahun qamariyah, ada yang menggunakan tahun syamsiah gitu. Nah, kebiasaan bangsa Arab menggunakan tahun qamariyah, ya. Nah, karena ada berbagai versi perselisihan di kalangan kabilah-kabilah Arab, maka pada sekitar tahun 412 Masehi, yaitu dilakukan pertemuan semua tokoh-tokoh bangsa Arab di Mekah, ya. Pada tahun itu mereka ingin menyatukan, ya, antar kabilah itu, jangan sampai ada perselisihan di dalam hitungan tanggal, hitungan bulan, ya. Di mana pertemuan itu dihadiri oleh kakek Rasulullah yang kelima. Urutan kakek Rasulullah kelima itu yaitu Kilab bin Murrah, ya, Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi 2 abad sebelum Rasulullah diutus. Rasulullah diutus tahun 610. Nah, ini ada 412. Nah, itu berarti 610 miladiah. Rasulullah usia 40 tahun diutus menjadi nabi. Nah, yang diikuti Rasulullah, ya, apa yang ada, ya, kalender di tengah masyarakat, ya. Jadi Rasulullah tidak menetapkan kalender itu atau bulan-bulannya karena sudah ada, ya. Dan diperkirakan bahwa bulan-bulan itu, ya, memang sejak zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail, itulah yang kemudian mereka dijadikan sebagai kebiasaan dan tradisi. Saja tadi itu mereka seringkali merubah-rubah itu, sehingga dilarang sebetulnya merubah-rubah aturan tanggal, tahun, dan sebagainya itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah maka, ya, ditetapkanlah pada saat itu, disepakati, ya, bulan-bulan itu 1 tahun mereka menetapkan kegiatan-kegiatan apa saja dalam 1 tahun itu. Maka ditetapkan kegiatannya, ada namanya bulan-bulan haram itu kegiatan untuk urusan haji, ya. Kemudian yang lain itu untuk urusan tijarah, untuk urusan usaha dan urusan perang. Jadi yang bulan-bulan haji itu, ya, bulan-bulan haram itu, di mana tradisi orang Arab, mereka menghormati kesucian kota Mekah, ya. Maka siapapun yang pergi ke Mekah atau pulang dari Mekah itu tidak boleh diganggu. Maka ditetapkanlah di tahun 412 itu, ya, ketetapan bulan-bulan haram, ya. Bulan-bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Itu semuanya dikaitkan dengan haji, ya. Dan itu tidak boleh berselisih antara para tokoh-tokoh Arab. Mereka sepakati, karena Dzulqa'dah waktu perjalanan haji menuju ke Mekah, tidak boleh ada peperangan, ya. Dzulqa'dah artinya mereka, nama-nama itu juga mereka sepakati semuanya. Dzulqa'dah artinya semuanya duduk.
dari kata qa'ad duduk maksudnya tidak boleh berperang. Ya, kemudian Dzulhijjah, jadi hijjah artinya haji. Ya, maka tidak boleh berperang juga ketika keberangkatan jamaah haji Dzulqa'dah, kemudian pelaksanaan haji Dzulhijjah, dan kepulangan jamaah haji Muharram. Ini 3 ya bulan berturut-turut jadikan bulan haram, artinya haram untuk berperang. Nah, sementara Rajab yaitu bulan ke-6 dari hitungan bulan Qamariyah jadikan bulan haram juga. Kenapa demikian? Karena memang tradisi mereka juga di bulan Rajab itu mereka sudah merindukan untuk kembali ke Mekah. Sehingga banyak di antara mereka menjalankan umroh. Umroh itu yaitu kebanyakan di bulan Rajab, itu tradisi. Tapi sebenarnya setelah Islam datang tidak ada fadilah dan keutamaan, tidak ada dalil yang menunjukkan fadilah dan keutamaan umroh di bulan Rajab. Tidak ada, kecuali hadis-hadisnya lemah. Ya, yang ada justru hadis ya keutamaan umroh di bulan Ramadan. Rasulullah, barang siapa yang melakukan umroh di bulan Ramadan maka sama seperti dia haji bersamaku. Nah, itu ada dalilnya. Kalau Rajab tidak, hanya saja tradisi karena mereka rindu sekali kepada Mekah. Biasanya orang Arab itu kalau sudah 6 bulan nggak ketemu Mekah, nggak pergi ke Mekah, sudah rindu, maka mereka rombongan banyak sekali pergi ke Mekah. Gitu. Kalau sekarang kita setiap hari sudah banyak orang pergi umroh yang punya duit. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Islam datang, Rasulullah nggak ada menetapkan kalender Islam. Hanya saja ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya sekitar 3 atau 4 tahun beliau menjabat sebagai khalifah, ya tepatnya tahun 17 Hijriah. Tahun 17 Hijriah datang ada surat dari seorang gubernur beliau yaitu seorang gubernur yaitu Abu Musa al-Asy'ari, gubernur Basrah, gubernur Irak. Ya, beliau mendapatkan surat dari kekhalifahan, ya kantor kekhalifahan gitulah, dari pusat. Ada tanggal, ada bulannya tapi nggak ada tahunnya. Di bulan Sya'ban. Hanya ketika beliau ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ini saya mendapatkan surat dengan ya bulannya ditulis di bulan Sya'ban. Nah, ini Sya'ban kapan? Sya'ban tahun ini atau Sya'ban tahun kemarin?" Nah, itu pun nggak ketahuan. Ada bulan Sya'bannya saja, nggak ada tahunnya. Nah, biasanya mereka menandai tahun dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa gitu kan, seperti Rasulullah lahir tahun gajah ya gitu, seperti orang tua kita dulu menandai usia orang ini berapa itu bisa ketahuan karena dia lahir misalnya waktu Jepang masuk Indonesia, misalnya begitu, tahun Jepang atau tahun terjadinya Gestapo. Nah, seperti itu. Nah, orang Arab biasanya begitu. Nah, maka kata Amirul Mukminin, iya betul, ini kita juga nggak tahu, membingungkan kayak begini. Ya, sementara biasanya mereka hanya tahunya tarikh atau sejarah, penanggalan itu biasa dipakai oleh orang-orang asing, orang Persia maupun orang-orang Romawi. Nah, bahkan diriwayatkan ketika Umar bin Khattab mau menetapkan tahun atau tanggal seperti itu, ya ada sebagian sahabat yang tidak setuju. Ya, Amirul Mukminin ini ya nggak pernah dilakukan Rasulullah SAW, tidakkah itu bid'ah? Jadi yang bid'ah, ya kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi hada hasan, ini baik, jadi sah.
persis sama ketika Rasulullah meninggal, ya, kemudian terjadi banyak sahabat-sahabat yang hafid Quran pun banyak yang syahid fisabilillah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, meminta kepada beliau supaya Al-Quran ini dikumpulkan, ya, dikodifikasi, dibukukan, ya, dikumpulkan. Jangan sampai nanti kalau para hufadznya banyak yang gugur, banyak yang mati, nanti Al-Quran juga ikut hilang. Ya, Abu Bakar juga mengatakan, bagaimana saya menjalankan? Saya ini meneruskan apa yang ajarkan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah memerintahkan supaya Al-Quran itu dibukukan. Ya, kata Umar bin Khattab, wallahi hada khair. Ini sebuah kebaikan, sekalipun nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka kemudian dalam diskusi yang cukup panjang, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq setuju. Jadi ini bukan bid'ah, masalah untuk masalah wasilah, masalah sarana untuk memajukan Islam, bukan masalah ibadah. Ya, dalam rangka untuk perjuangan, dalam rangka untuk memajukan dakwah, ya, demi untuk kelangsungan Islam, ya, dalam soal sarana tidak ada kaitannya dengan ibadah, ya. Sama dengan kendaraan menuju ke Mekah. Kadang orang kalau dikatakan bahwa banyak ibadah-ibadah yang dirubah-rubah itu bid'ah kalau di dalam ibadah. Urusan ibadah, ya, kalau ada perubahan-perubahan, tambahan-tambahan atau dikurangi-kurangi, nah itu jadi bid'ah. Tapi kalau urusan sarana menuju ibadah, nah itu tidak bid'ah, itu sarana. Soal dunia, ya, orang bilang kalau semuanya bid'ah, ya udah pakai pergi ke Mekah nggak usah pakai pesawat, pakai unta saja. Nah itu beda, ya, tidak konteks kalau gitu, tidak ada hubungannya, itu masalah dunia. Nah, itu juga yang dilakukan oleh para sahabat dulu. Kalau urusan ini dunia demi untuk, ya, kebaikan Islam, maka dilakukan, termasuk penetapan kalender ini. Ya, ini urusan dunia. Maka dengan begitu kaum muslimin punya independensi di dalam hal administrasi. Jadi dalam soal administrasi negara, hitung-hitungan tahun dan sebagainya, itu kebanyakan dimulai dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa yang dijadikan patokan awal tahun itu bulan Muharram? Ya, kenapa bulan Muharram? Jadi memang terjadi perdebatan juga ya. Jadi luar biasa kaum muslimin, para salafus saleh, para sahabat dan juga para tabi'in pada saat itu, ya, luar biasa. Mereka demi untuk kepentingan umat, untuk peradaban, kemajuan peradaban umat Islam sampai akhir zaman itu, mereka sudah memikirkan jauh-jauh hari. Ini yang mana ini kita kaitkan dengan apa ini? Ya, ada yang bilang kalau begitu kita mulai awal tahun itu bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan turunnya Al-Quran. Nah, itu kita jadikan patokan. Ya, ada yang bilang Syawal setelah Ramadan, ada yang bilang bulan haji. Ya, tapi kemudian ada yang bilang bulan Muharram, karena memang Rasulullah SAW, kenapa kok tidak bulan hijrahnya Rasulullah saja? Ya, bulan hijrah Rasulullah, karena memang terjadi perdebatan juga itu kapan memulai itu, apakah momen hijrah Rasulullah atau lahirnya Rasulullah atau ketika Rasulullah menerima wahyu. Juga mereka berbeda pendapat juga, tapi ditetapkan hijrahnya Rasulullah karena momen hijrah itu adalah momen awal dari kebangkitan kaum muslimin setelah mereka
ditindas oleh orang-orang Mekah. Ketika di Mekah, Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ya tidak bisa untuk mengembangkan sistem Islam secara menyeluruh. Jadi Rasulullah hanya diperintahkan oleh Allah untuk sabar, sudah urusan ibadah saja. Yang penting kalian sholat, kalian dekat dengan Allah, qiyamul lail, puasa, ya puasa di Mekah juga ada puasa. Ya, nanti ada penjelasannya. Jadi mereka disuruh banyak ibadah saja. Urusan sosial, urusannya suruh ngalah dengan rezim pada saat itu, rezimnya orang Quraisy, orang musyrikin. Ya, barulah ketika hijrah itulah Rasulullah SAW memulai membangun peradaban. Maka disebut Madinah. Madinah artinya peradaban, tamadun, yaitu kemajuan. Nah, Madinah juga kota, ya, artinya peradaban yang maju. Kota itu kan maju, kemajuan, ya, dibandingkan pedesaan. Ya, sekarang kota-kota lebih maju, kecenderungan ya desa supaya maju seluruh negeri itu kan desa harus dimajukan juga, gitu kan, dimajukan sebagaimana di kota. Nah saja memang kota bagaimanapun juga dari dulu memang kota itu ya lebih maju daripada desa. Nah, maka ditetapkanlah bulan Muharram. Ya, kenapa bulan Muharram dijadikan awal tahun? Karena kata Umar bin Khattab, ya, bahwa ketika kaum muslimin selesai menunaikan ibadah haji, ya, dan haji itu adalah ibadah terbesar, ya, bukan puasa, bukan sholat, bukan yang lain. Ibadah paling monumental itu haji. Kita tahu lah bagaimana sengsaranya, beratnya orang menunaikan ibadah haji. Saat ini saja berat, padahal sarana-sarananya sudah sangat canggih, sangat maju. Berat. Bagaimana dahulu? Ya, kita bisa bayangkan beratnya luar biasa. Karena itu ibadah paling monumental itu adalah ibadah monumental itu adalah haji. Ya. Jadi karena itu Umar bin Khattab mengatakan, ketika orang selesai haji, ya, selesai Dzulhijjah, maka orang pulang haji semuanya bersih dosa-dosanya. Ya, semuanya dibersihkan oleh Allah. Kemudian mereka pulang ke negerinya masing-masing dalam keadaan kayauma waladatu ummu, sebagaimana saat dia dilahirkan dari perut ibunya. Nah, begitu juga orang yang tidak haji di bulan Dzulhijjah itu luar biasa. 10 hari Dzulhijjah itu bulan penyucian juga. Ada hari Arafah, di saat saudara-saudara kita sedang wukuf di Arafah, di sana Allah ya menyediakan berbagai rahmat kita di dunia lain, di negeri yang lain. Nah, itu juga begitu, ya, bahwa puasa 1 hari diberikan pahala 2 tahun, ya, menyuci dosa-dosa kita selama tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Nah, maka setelah momen Dzulhijjah kita mulai lembaran baru. Maka lembaran baru inilah kemudian kita mulai awal tahun Muharram. Jadikan Muharram ini menjadi awal tahun dalam rangka supaya kita ya mengingat kembali bahwa ternyata waktu-waktu dalam Islam itu dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh waktu-waktu dalam Islam itu dikaitkan dengan ibadah. Waktu pagi seperti ini, waktu isyraq, waktu tulu'ul fajri, ya, terbitnya fajar, dikaitkan dengan ibadah, ya, sholat subuh. Nah, nanti syuruk, sholat sunnah syuruk, sholat duha, ya kan. Kemudian siang hari ketika matahari tergelincir, nah kita diwajibkan sholat zuhur. Kemudian setelah itu sholat asar. Kemudian ketika ghurub syamsi, tenggelam matahari,
ya kita sholat maghrib. Nah, sebelum tidur kita sholat isya. Jadi semua waktu kita itu dikaitkan dengan ibadah, sehingga tidak ada waktu-waktu kita itu ya hilang begitu tanpa ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah indahnya Islam, bahwa semua waktu kita itu ya kita ada komunikasi, ada link langsung dengan sumber kehidupan kita, yaitu yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta, sehingga kita tidak hilang dari peredaran ya kehendak Allah atau keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah hilang dari peredaran itu, ya garis edar kecintaan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan yaitu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menjauh dari garis edar itu. Karena pada hakikatnya kita itu sama dengan orang tawaf, beredar terus pada titik ya pokok kita, sumber kehidupan kita. Nah, ketika orang tawaf yang menjadi titik mereka berputar itu adalah Ka'bah, maka pada hakikatnya kita itu semuanya berputar dalam titik yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita tidak akan lepas dari itu, tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah senantiasa bersama kita. Sekalipun Allah berada di atas arsy, semuanya semua makhluknya diawasi dan dalam aturan dan manajemen Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dijadikanlah ya bulan Muharram sebagai bulan awal ya. Kemudian bulan Muharram ini ya bulan yang sangat mulia. Imam Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, seorang tabi'in ya, beliau mengatakan bahwa sungguhnya kaum salaf dahulu, para sahabat, para tabi'in, itu mereka mengagungkan 3 kali 10 ya, 3 kali 10. Mereka setiap kali 10 yang 3 kali itu mereka selalu ya memperbanyak amal soleh. Apa itu? Yaitu 10 hari pertama bulan Muharram, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, 10 hari terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Nah, ya kita disuruh untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, dirahasiakan oleh Allah. Kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kata Rasulullah, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah melebihi orang yang beramal di 10 hari bulan Dzulhijjah. Habis itu ada kegiatan manasik haji, kemudian ada hari Arafah, adalah hari yang terbaik sepanjang masa, itu hari Arafah. Nah, kemudian di 10 hari bulan Muharram ini ada hari Asyura. Ya, hari Asyura ini juga hari yang sangat mulia. Itulah sebabnya ya kalau kita meladani para sahabat, para tabi'in, para salafus saleh, maka mereka mengagungkan 3 kali 10 hari. Ya, 3 kali 10 hari. Itu Abu Uthman Nahdi rahimahullah beliau mengatakan, fa'alaina an nukthira minal a'mali shalihah. Maka hendaknya kita memperbanyak amal-amal saleh di 10 hari itu. Wa min dzikrillah ta'ala, dan banyak zikrullah, wa minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dianjurkan oleh beliau supaya kita banyak beramal soleh, banyak sedekah, banyak sholat ya, sholat malamnya ditambahin, kemudian ya sedekahnya ditambahin, banyak zikir, banyak baca Qur'annya ya. Karena ini adalah kita berarti mengisi lembaran baru dalam kehidupan kita. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini tentang keutamaan bulan Muharram, ya. Jadi bulan Muharram ini bulan yang sangat agung, ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, ya. Karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya tentang puasa apa yang paling afdol setelah Ramadan, ya Rasulullah, ayu siyami afdol ba'da Ramadan. Kata beliau, afdolus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Jadi sebaik-baik seafdol-afdolan puasa setelah Ramadan adalah Syahrullah al-Muharram. Jadi disebut Syahrullah, bulannya Allah yang disebut Muharram, ya. Jadi kalau suatu itu dinisbatkan kepada Allah, berarti itu suatu yang sangat mulia. Baitullah, ya, rumah Allah, berarti rumah yang sangat dimuliakan karena dinisbatkan kepada Allah. Misalnya masjid itu Baitullah, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sebenarnya masjid ini lillahi, milik Allah, ya. Maka jangan kalian berdoa, ya, kepada selain Allah. Berdoanya kepada Allah semata, ya. Berdoa kepada selain Allah berarti syirik. Kemudian di dalam hari Asyura, ya, hari Asyura yaitu disebutkan secara sejarah, hari Asyura itu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar sepanjang sejarah, diantaranya yaitu melabuhnya atau berlabuhnya kapal Nabi Nuh di atas bukit Al-Judi. Bagaimana dalam Al-Quran itu ada wastawat al-Judi, bahwa Nabi Nuh bahteranya bersandar dan mendarat di bukit Al-Judi. Nah, itu pas di bulan atau di hari Asyura. Sehingga hari Asyura itu, setiap kali hari Asyura Nabi Nuh berpuasa. Nabi Nuh berpuasa dengan sahabat-sahabatnya atau umatnya yang ikut pada saat itu, ikut di atas perahu. Nah, kemudian riwayatnya lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah SAW pergi ke kota Madinah, beliau hijrah ke kota Madinah, ya, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa hari Asyura. Lalu Rasulullah bertanya, "Mahada, kenapa ini? Oh, mereka mengagungkan hari Asyura." Ya, mereka mengatakan, "Hada yaumun shalih." Ini adalah hari baik. "Ada yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Semua musuh mereka adalah siapa? Fir'aun. Ya, ketika mereka di Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya, kemudian Nabi Musa menghadapi laut, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, idrib bi asaqal bahr, ya, dengan tongkatmu itu pakai memukul lautan, maka lautan, ya, menjadi terbelah jadi dua, kemudian mereka lewat. Setelah itu Fir'aun mengejar ikut ini. Setelah mereka mendarat, kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu persisnya di hari Asyura. Maka Nabi Musa mensyukuri itu, Nabi Musa berpuasa, mensyukuri hari Asyura. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar, ya, kenapa mereka berpuasa, ternyata kaitannya dengan Nabi Musa yang diselamatkan oleh Allah, dan Nabi Musa bersyukur,
Maka Rasulullah mengatakan, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Maka saya ini lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Karena saya nabi, beliau nabi, saudara saya sama-sama nabi, sama-sama rasul. Sementara kalian sekalipun menjadi umatnya Nabi Musa, tapi agamanya Nabi Musa tidak kalian ikuti secara benar. Agamanya Nabi Musa mensyaratkan dan mewajibkan kalian beriman kepada saya, tapi kalian tidak mau beriman. Maka saya lebih berhak untuk memuliakan atau mengikuti Nabi Musa. Maka Rasulullah puasa di bulan atau di hari Asyura, dan Rasulullah memerintahkan supaya sahabat-sahabatnya puasa hari Asyura juga. Maka puasa hari Asyura itu wajib di tahun pertama Hijriah itu. Nah, sebelumnya ketika di Mekah tidak wajib, cuma nggak diperintahkan. Rasulullah sendiri dan sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, inna al-jahiliyati kanu yasumuna wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa seperti orang-orang Mekah, orang-orang jahiliyah juga puasa. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bisa jadi ya bahwa orang-orang Quraisy puasa hari Asyura itu mereka mengikuti ya syariat Nabi Ibrahim, syariat ya umat-umat terdahulu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Rasulullah SAW karena yasumuhu bi Makkah qabla an yuhajira ila Madinah. Ya, Rasulullah puasa hari Asyura itu sejak di Mekah ya sebelum hijrah ke Madinah. Barulah ketika hijrah di Madinah beliau melihat orang Yahudi juga puasa hari Asyura, maka beliau perintahkan sahabat-sahabatnya untuk puasa hari Asyura. Maka statusnya jadi wajib karena itu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya ada puasa wajib sebelum kewajiban Ramadan, yaitu ketika di Mekah Rasulullah juga mewajibkan puasa 3 hari setiap bulan. Jadi setiap bulan itu statusnya 3 hari puasa, ya. Kemudian ketika di Madinah plus 1 hari Asyura. Berarti 3 hari setiap bulan itu ya ada yang terserah yang beli 3 hari, bisa memilih awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan, dan akhir bulan atau hari-hari Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah itu dulu wajib atas kaum muslim, jadi fardu sudah. Nah barulah setelah di kota Madinah ada tambahan hari Asyura wajib, berarti 4 hari. Bukan 4 hari tiap bulan, tapi tiap bulan 3 hari, kemudian 1 tahun sekali hari Asyura. Nah, akhirnya ketika tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban turun perintah untuk puasa bulan Ramadan. Ketika kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka wajib semua yang berpuasa. Nah, ketetapan bulan Ramadan sebagai bulan puasa itu ya firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Maka disitulah ya status wajibnya 3 hari setiap bulan, status wajibnya hari Asyura itu mansukh. Jadi itu menunjukkan betapa hukum dalam Islam itu, hukum syariat Islam itu bertahap ya di zaman Rasulullah sampai setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di tahun ke-10 ketika Rasulullah ada di Arafah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Itu tidak ada nasikh mansukh lagi, tidak ada perubahan lagi soal hukum syariat, soal hukum amaliyah kaum muslimin ya. Jadi tetap itu sudah sempurna
Kalau sebelumnya itu ada perubahan-perubahan, ya, seperti misalnya khomer, ya, itu tahapannya banyak sekali. Itu juga soal riba, itu ada tahapan-tahapan. Nah, itu menunjukkan ya dinamika, ya, turunnya wahyu pada saat itu. Ada wahyu yang dihapus, ya, hukumnya, ya, dan sekaligus ayatnya dihapus. Ya, ada wahyu yang dihapus ayatnya, tapi hukumnya masih tetap. Seperti misalnya ayat rajam. Dulu ada ayat turun Al-Quran itu, di antara ayat itu ayat perintah untuk merajam wanita, orang yang berzina, zinanya muhsan. Tapi sekarang ayatnya nggak ada, tapi hukumnya tetap. Jadi Rasulullah menjalankan hukum rajam, Abu Bakar juga menjalankan itu, dan Umar juga menjalankan itu. Semua kaum muslimin menjalankan hukum itu. Hanya saja sekarang saja nggak ada itu hukum rajam. Ya, karena itu kalau ada orang mengatakan ya hukum rajam itu kan nggak ada ayatnya, memang nggak ada ayatnya, karena sudah dihapus. Ayatnya dihapus tapi hukumnya tetap. Ada juga yang hukumnya dihapus tapi ayatnya tetap, ya, dan itu banyak, ya. Misalnya tadi yang saya baca itu walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairi ikhraj. Jadi orang itu kalau menceraikan istrinya, atau bukan, orang yang meninggal dunia, istrinya itu harus berada di rumahnya sampai setahun, ya, sampai 1 tahun, idahnya 1 tahun, ya, dan tidak boleh keluar dari rumah suaminya, ya, gitu. Kemudian harus ada wasiat harta. Nah, barulah setelah itu ini ayat ini dimasuk oleh ayat sebelumnya, ada walladzina yatawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa ashra. Jadi tadinya 1 tahun idahnya dijadikan 4 bulan 10 hari. Nah, itu kalau ada orang meninggal kemudian meninggalkan janda istri, nah itu idahnya 4 bulan 10 hari. Kecuali kalau hamil kemudian hamil harus nunggu sampai melahirkan. Nah, karena kalau orang meninggal dunia, istrinya hamil, kemudian baru sehari lahir, nah, sudah selesai idahnya, boleh nikah, boleh nikah. Gitu. Jadi masalah dinamika, ya, turunnya Al-Quran, turunnya hukum dalam Al-Quran itu ada nasih masuk, itu menunjukkan betapa di dalam Islam itu ada penahapan di dalam sistem hukumnya. Hanya saja setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu al-yawma akmaltu lakum dinakum, itu surat Al-Maidah ayat 6, ya. Nah, itu baru tidak ada lagi. Adanya ayat yang turun setelah itu, ayat-ayat tentang, ya, mengingatkan tentang hari akhirat, supaya kita ingat tentang kematian, tentang nanti hisab. Nah, maka ayat yang paling terakhir kali sebelum Rasulullah wafat itu adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu ayat 281 ya, 281 surat Al-Baqarah. Nah, itu kamu hendaknya takut, waspada terhadap 1 hari di mana kamu semuanya dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang, ya, akan dimintai pertanggungjawaban atas segala yang dia kerjakan. Tidak ada kezaliman sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat yang paling akhir turun kepada Rasulullah SAW. Jadi termasuk puasa tadi, ya, itu ada penahapan.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan hari Asyura, maka kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan puasa hari Asyura tanggal 10, dan nanti tanggal 10-nya itu hari apa? Hari Kamis. Waktu ada dua pahala, pahala hari Asyura, pahala hari Kamis juga. Ada dua pahala sunnah, ya, luar biasa hari Asyura. Kata Rasulullah ketika ditanya ya tentang hari Asyura, beliau mengatakan inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Saya memohon kepada Allah agar puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Jadi 1 tahun dihapus. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW juga tidak pernah meninggalkan puasa hari Asyura itu ketika di Madinah, ya kan. Kata Ibnu Abbas, saya belum pernah Rasulullah itu sangat perhatian kepada puasa melebihi perhatian beliau kepada bulan Ramadan dan hari Asyura. Ya, pada hari Asyura itu, ya, menunjukkan betapa pentingnya puasa hari Asyura. Nah, ketika menjelang wafat beliau, ya, dari awal beliau di Madinah juga tahu kalau yang orang Yahudi itu melakukan puasa hari Asyura juga. Tetapi di akhir-akhir Rasulullah, ya, sebelum meninggal itu, Rasulullah mewajibkan atau memerintahkan kaum muslimin supaya punya mizah atau keunikan, harus berbeda dengan umat lain dalam soal ibadah, dalam soal penampilan, ya. Maka Rasulullah mengatakan wa man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum, orang yang menyerupakan dirinya, niru orang lain, ya, dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam penampilan, maka dia termasuk mereka, ya. Maka Rasulullah SAW di akhir ayatnya itu, beliau ketika bulan hari Asyura, ternyata beliau lupa kalau tidak, atau beliau dikatakan oleh sahabat-sahabatnya, Rasulullah, kenapa orang Yahudi kan juga katanya kemarin khaliful Yahud, berselisih, selisihilah kebiasaan orang Yahudi, tradisi orang Yahudi itu. Nah, ini termasuk hari Asyura. Ya, kalau begitu tahun depan saya akan puasa hari ke-9-nya. Ya, maka disitulah, ya, para ulama mengatakan berarti yang disunahkan itu bukan hanya Asyuranya saja, tapi hari Tasu'a, yaitu hari ke-9. Berarti besok hari Rabu dan hari Kamis itu sunnahnya. Kalau seandainya hari Kamis, hari Rabunya kita tidak bisa, ya, berarti Kamis sama Jumat. Jadi ada 3 tingkatan gitu. Ada yang puasa hari Asyura saja, dan itu tidak apa-apa, hari Asyura saja, karena memang Rasulullah puasanya juga hari Asyura saja. Hanya saja beliau hanya ingin berazam, ingin bertekad nanti bulan depan atau tahun depan pakai tanggal 9. Maka para ulama mengatakan berarti tanggal 9 juga sunnah, ya. Karena statusnya adalah dalam rangka untuk menyelisih tradisi orang Yahudi, maka jangan hari Asyura saja kalau kita tidak bisa hari yang ke-9, ya, kalau itu supaya tidak sama dengan orang Yahudi, ya, tambah tanggal 11-nya, pas tanggal 10-nya, tanggal 11-nya, tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, ada bisa juga 3-3-nya, jadi 9, 10, 11, atau 10-nya saja, atau 9, 10 saja, atau 10, 11 saja. Itu terserah kita memakainya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram sudah syuruk belum? Belum, ya. Ya, jadi banyak penyimpangan, ya, terkait dengan bulan Muharram. Ya.
Dulu juga orang Arab dan bahkan sampai sekarang juga ada sebagian orang tradisional, orang Arab, orang Badui atau orang apa yang tidak mendapatkan pencerahan, itu masih menggunakan Muharram itu adalah bulan sial, ya. Jadi Muharram, Safar itu bulan sial. Hanya itu mereka tidak menikahkan anaknya bulan Muharram, ya, tidak bikin bepergian yang atau bikin transaksi penting di bulan Muharram karena bulan sial. Nah itu semuanya tidak berdasar, ya, termasuk bulan Safar. Ada misalnya di kita itu ada Rebu Wekasan, ya, Rebu terakhir bulan Safar. Nah, itu banyak keyakinan-keyakinan itu, dan itu ada itu sebagian orang Islam dan bahkan dalam kitab juga disebutkan itu. Maka itu karena ada di dalam kitab dan yang nulis itu adalah dikatakan sebagai ulama, padahal tidak ada dasar dari Quran dan hadisnya, maka dijadikan di dalam keyakinan orang-orang kita juga. Mereka percaya dengan itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap akhir Rabu terakhir bulan Safar itu menurunkan 300 berapa 20.000 bencana bala bencana. Maka harus dilakukan ibadah-ibadah khusus untuk tolak bala. Ada di tradisi-tradisi sebagian daerah itu ada acara Rebu Wekasan. Ya, ada nggak Pak? Ya, di tempat saya itu ada itu, di pesantren lagi. Dan juga ada dalilnya yang dari Al-Quran dan Sunnah, tapi banyak orang yang kalau kita bilang masa kiainya salah, ya kita juga sama-sama manusia, kita belum diteliti saja, ya, riwayat tentang itu kan. Dan di beberapa masjid itu selalu dibaca itu setiap kali Rebu terakhir bulan Safar. Nah di bulan Asyura ini ada kebiasaan yang menyimpang, diantaranya, ya, hadisnya hadisnya menyimpang atau hadisnya dhaif atau maudhu, ya kan. Misalnya barang siapa yang ketika hari Asyura dia menambah nafkah buat istrinya, buat keluarganya, maka akan diberikan keluasan rezeki sepanjang tahunnya, begitu. Kemudian di hari Asyura itu harus menambah belanja. Di hari Asyura harus berhias diri, pakai wangi-wangian dan seterusnya. Nah ini para ulama peneliti hadis-hadis mengatakan ini hadis-hadis dibuat oleh kaum An-Nawasib. An-Nawasib itu dulu kaum yang memusuhi Husain, yang membunuh Husain, yang anti kepada Ahlul Bait itu dulu, ya, sehingga sampai Husain radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah SAW, terbunuh. Nah ketika terbunuh itulah mereka berpesta pas hari Asyura. Nah kebalikannya, pendukungnya Imam Husain radhiyallahu anhu, ya, hari Asyura itu hari berkabung. Kayak orang-orang Syiah di hari Asyura berkabung, menepuk-nepuk dada, melukai tubuh, ya. Itu bisa dilihat dari YouTube upacara Asyura kalangan orang Syiah. Ada yang melukai sampai berdarah-darah tubuhnya itu. Katanya ini adalah pengorbanan buat Husain. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Sekarang kalau mereka berperang melawan Amerika itu ketika meluncurkan roket atau apa, ya, rudal itu menyebutnya bukan Bismillah Allahu Akbar, labbaik ya Husain.
Dan dulu ketika belum dilarang di Mekah itu, ketika mereka labbaik Allahumma labbaik itu labbaik ya Husain. Dan itu di dalam hari Asyura juga dilakukan itu, mereka melakukan itu. Dan di sini juga sudah ada upacara-upacara Asyura yang mereka buat di pusatnya di daerah Buncit Raya sana. Ya, bisa lihat di sana. Nanti ada kasih bagi-bagi duit juga katanya. Nah, wallahu a'lam. Katanya dekat Libya, dekat kampus. Ya, jadi itu semuanya tidak ada dasarnya. Semuanya tidak ada dasarnya penyimpangan. Di kalangan kejawen ada istilah satu suro. Ya, ada satu suro itu malam satu suro. Nah itu malam satu suro sampai ada apa namanya ada filmnya juga itu malam satu suro. Nah, pernah nonton banyak generasi waktu itu. Malam satu suro apa penyucian keris benda-benda pusaka dan sebagainya malam satu suro. Dan kemudian kirap Kiai Slamet. Kiai Slamet ternyata bukan kiai ya yang punya karomat, tapi apa? Ya, kebo yang dikeramatkan itu. Ya, kebo bule. Itu di daerah Jawa Tengah sana. Jadi itu semuanya ya menyimpang dari ajaran Islam, ya keputusan terhadap itu. Kemudian sesajen di malam suro ini, malam-malam bulan suro, karena mereka menganggap bahwa suro ini dianggap bulan sial. Makanya mereka membuat sajen-sajen, kemudian kirim persembahan kepada danyang dan sebagainya. Danyang itu adalah penjaga kampung, ya, arwah yang menjaga kampung, menjaga desa, arwah leluhur. Jadi itu mesti dikasih sajen. Semuanya penyimpangan yang anehnya masih dilakukan oleh orang Islam. Ketika ada upacara-upacara itu juga didoakan, harus mengundang kiai atau ustadznya suruh doa, ya. Tetapi upacaranya apa? Memberikan sesajen. Kemudian dikatakan, oh itu kan cuma sedekah saja. Ya, tapi kalau upacaranya untuk dipersembahkan kepada arwah, jadi syirik, musyrikan. Naudzubillah, kita mesti jauhi kebiasaan tersebut, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah termasuk syuruk, ya. Mudah-mudahan kita senantiasa di dalam tahun baru dan tahun depan ini kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, kemudian penuh dengan keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, dan keberkahan kesehatan kita dalam rangka untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.